Halo, selamat datang pada video kali ini. Kami akan membahas materi mengenai kurs. Berikut beberapa hal penting yang akan dibahas selanjutnya. Selamat menonton. Pertama adalah definisi umum dari kurs. Kurs adalah harga mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Nilai kurs sangat penting saat mengambil keputusan untuk berbelanja atau membeli barang dari luar negeri. Karena dengan kurs kita akan menerjemahkan harga-harga barang dari berbagai macam negara ke dalam mata uang negara kita. Kurs disebut juga sebagai perbandingan nilai dalam pertukaran mata uang yang berbeda. Jadi terdapat perbandingan nilai di antara kedua mata uang tersebut dan perbandingan inilah yang disebut dengan kurs. Jika harga kurs atau valuta asing naik pada suatu negara, maka biasanya akan menyebabkan harga barang yang diimpor menjadi lebih mahal. Jika mengalami penurunan, maka harga barang yang diimpor biasanya akan menjadi lebih murah. Pengertian kurs menurut para ahli. Menurut Faboggi dan Franco, kurs adalah mata uang suatu negara yang bisa ditukar per unit mata uang lain atau harga satu mata uang dalam mata uang lain. Menurut Ekananda, harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Ketiga adalah menurut Paul Krugman dan Maures. Kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lain. Menurut Mankiw, valuta asing atau kurs adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Tiga periode perkembangan sistem kurs di Indonesia sejak 1946. Periode pertama adalah kurs ekspor dan impor, yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1966. Rupiah mulai digunakan pada 30 Oktober 1946. Sistem kurs pada masa ini didominasi oleh kurs tetap karena Indonesia menerapkan kontrol devisa. Semua devisa hasil ekspor harus ditukarkan ke Bank Indonesia dan untuk melakukan impor harus memiliki lisensi impor. Kurs yang ditetapkan pemerintah atau bank sentral ditunjukkan untuk keperluan ekspor dan impor. Meskipun demikian, terdapat pula kurs pasar gelap yang umumnya lebih tinggi dibandingkan kurs resmi yang ditetapkan. Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bank Negara Indonesia didirikan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 dan akan memegang peranan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia selama 7 tahun berikutnya. Pada 1 Juli 1953, The Javases Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan menggantikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral sendiri akhirnya menjadi Bank Umum BUMN, komersial biasanya, kini dengan nama BNI 46. Pada 25 Agustus 1959, bersamaan dengan kebijakan senilai uang kertas Rp500 dan Rp1.000 sebesar 90%, kurs rupiah didevaluasi kembali sebesar 294,74% menjadi Rp45.045 per dolar Amerika Serikat. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1959. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 menetapkan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp250 per dolar Amerika Serikat. Kontrol devisa yang ketat juga diberlakukan, namun situasi ekonomi yang memburuk dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1966 membuat penerapannya tak berjalan mulus. Pada tahun 1966, defisit neraca pembayaran mencapai 364 juta dolar Amerika Serikat dengan hutang sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat yang tak mampu dibayar oleh Indonesia. Periode kedua yaitu periode pengendalian kurs dan 5 kali devaluasi dilakukan, yaitu dari tahun 1967 sampai tahun 1997.
Yang pertama, pada 28 Juli 1967, sistem kurs di Indonesia yang sebelumnya beragam atau multiple exchange rate system disederhanakan dengan mematok kurs terhadap dolar. Dengan dua kurs dasar, yaitu sistem bonus ekspor dan devisa pelengkap. Setelah ekonomi Indonesia dipulihkan oleh rejim Orde Baru, rupiah didevaluasi sebanyak 5 kali. Devaluasi pertama itu terjadi pada 17 April 1971. Menurut sumber resmi Bank Indonesia, $1 Amerika Serikat yang sebelumnya berharga Rp250 dinaikkan menjadi Rp378 atau terdevaluasi sebesar 51,2%. Kurs rupiah sebelumnya didasarkan pada kurs dasar, yaitu sistem kurs bonus, ekspor, dan devisa pelengkap, diganti menjadi sistem kurs tunggal. Yang kedua yaitu pada tanggal 23 Agustus 1971, sebagai dampak berakhirnya sistem Bretton Woods, 8 hari sebelum nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat didevaluasi sebesar 9,79% dari Rp378 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp415 per dolar Amerika Serikat. Devaluasi ketiga terjadi pada 15 November 1978. Di sini rupiah yang bernilai 415 per dolar Amerika Serikat menjadi Rp625 per dolar Amerika Serikat atau terdevaluasi sebesar 50,60%. Bersamaan dengan kebijakan ini, sistem kurs tetap ditinggalkan dan Indonesia beralih ke sistem kurs mengambang terkendali. Tanggal 30 Maret 1983, rupiah didevaluasi untuk kali keempat. $1 Amerika Serikat yang sebelumnya bernilai Rp702,5 kemudian menjadi Rp970 atau terdevaluasi sebesar 38,8%. Devaluasi terakhir yaitu 12 September 1986. Periode ketiga dari mengambang terkendali hingga bebas. Selanjutnya rupiah tak lagi didevaluasi namun terdepresiasi secara perlahan. Kurs mencapai Rp1.843 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1990 dan mencapai level Rp2.300 pada Juli 1997. Saat krisis mulai berlangsung, kemudian setelah upaya memperlebar rentang intervensi 6% menjadi 8%, dan menaikkan suku bunga efektif, Bank Indonesia mengubah sistem kurs mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Kondisi politik yang relatif stabil di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri dibandingkan pada masa Abdurrahman Wahid membuat rupiah kembali menguat hingga ke level Rp8.460 per dolar Amerika Serikat pada Juni 2002. Kurs rupiah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai pada level Rp9.063 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat terperosok menembus level Rp10.000 per dolar Amerika Serikat pada Agustus hingga Desember 2005. Kurs rupiah juga sempat menembus level Rp10.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir Oktober 2008. Bahkan mencapai Rp12.000 per dolar Amerika Serikat pada 20 November 2008. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat era Presiden Joko Widodo dimulai pada level Rp12.041 per dolar Amerika Serikat. Dengan $1 Amerika Serikat setara dengan Rp14.592. Pada 2018, rupiah telah terdepresiasi sebesar 21,19% selama masa Presiden Joko Widodo. Rupiah saat ini sudah semakin melemah dan tentu memiliki pengaruh signifikan terhadap keadaan perekonomian Indonesia. Mengurangi impor yang tak perlu dapat menjadi cara efektif untuk menjaga stabilitas kurs rupiah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah tingkat inflasi. Laju inflasi dapat dipisahkan menjadi 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi permintaan, dan inflasi gejolak.
Inflasi inti adalah inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air minum, dan lainnya. Sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index. Yang kedua adalah tingkat suku bunga. Suku bunga juga dapat dikelompokkan menjadi suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman yang tidak berubah sepanjang masa kreditnya. Sedangkan suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu, misalnya LIBOR, di mana cara perhitungannya dengan menggunakan sistem penambahan margin terhadap kurs referensi. Yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang yang berada di tangan masyarakat. Dalam arti sempit, JUB didefinisikan sebagai margin 1 yang merupakan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang anggota masyarakat dan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan pada bank-bank umum. Yang keempat adalah pendapatan nasional. Produk nasional bruto (PNB) atau gross Nasional Produk (GNP) adalah konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung pendapatan nasional bruto, nilai barang dan jasa yang dihitung dan dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya sedang dihitung. Selanjutnya ada jenis kurs beserta cara menghitungnya. Jenis kurs di sini ada 3. Yang pertama adalah kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Penjelasan kurs tengah. Kurs jual. Kurs jual biasanya digunakan oleh bank, money changer, atau pedagang valuta asing. Artinya, istilah tersebut juga bisa kita sebut sebagai harga jual mata uang yang sudah ditetapkan oleh pihak bank, money changer, atau pedagang valuta asing. Nilai tukar jual digunakan oleh pihak bank dan money changer untuk melakukan transaksi penukaran mata uang, serta digunakan oleh pedagang valuta asing untuk menjual valuta asing. Salah satu contohnya adalah ketika kita menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dolar. Contoh kasusnya di sini adalah untuk menghitung kurs jual adalah ketika kita sedang ingin pergi berlibur ke Amerika. Tentu saja kita akan menggunakan dolar Amerika untuk melakukan transaksi selama berada di Amerika. Oleh karena itu, kita harus pergi ke bank atau money changer untuk menukarkan mata uang rupiahmu dengan dolar Amerika. Pada saat kita menukarkan uangnya, nilai tukar jual dolar Amerika yang berlaku pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 14.500 rupiah. Sedangkan kita ingin menukarkan uang rupiah kita sebanyak 20 juta. Maka perhitungan di sini kita bisa menghitung dengan rumus sebagai berikut. US dollar sama dengan uang rupiah yang kita miliki dibagi kurs jual. USD sama dengan 20 juta rupiah dibagi 14.500 rupiah sama dengan 1.379,3 US dollar. Artinya kita akan memperoleh sekitar 1.379,3 US dollar ketika kita menukarkan uang sebanyak 20 juta rupiah. Yang kedua ada kurs beli. Kurs beli biasa digunakan oleh bank, money changer, atau pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Sama dengan penjelasan kurs jual, kurs beli bisa kita sebut sebagai harga beli mata uang yang sudah ditentukan oleh pihak bank, money changer, atau pedagang valuta asing. Secara sederhana, nilai tukar tersebut adalah kebalikan dari nilai tukar jual. Jadi, pihak bank atau pihak money changer menggunakannya untuk membeli mata uang negara asing dan membayarnya dengan mata uang lokal, atau jika di Indonesia berarti menggunakan rupiah. Contoh kasusnya dalam menggunakan nilai tukar beli adalah ketika ada seorang turis Amerika yang sedang pergi berlibur ke Bali. Turis tersebut harus menukarkan dolar miliknya menjadi rupiah agar dapat ia gunakan untuk melakukan transaksi selama di Bali. Akhirnya turis tersebut pergi ke bank atau money changer untuk menukarkan uang dolar miliknya. Ia memiliki uang sebanyak 5.000 US dollar.
Misalnya pada saat turis menukarkan uang dolarnya, nilai tukar beli yang sedang berlaku adalah 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Maka perhitungannya adalah pihak bank akan menghitung berapa banyak rupiah yang bisa turis tersebut dapatkan dengan menggunakan nilai tukar 1 US dollar sama dengan Rp14.000 dengan rumus sebagai berikut. Indonesian rupiah sama dengan US dollar yang turis miliki dikali kurs beli. IDR sama dengan 5.000 US dollar dikali Rp14.000 sama dengan 70 juta rupiah. Berarti uang yang bisa turis tersebut dapatkan dengan menukarkan 5.000 dolar USD-nya adalah sekitar 70 juta rupiah. Yang ketiga ada kurs tengah. Jenis kurs lainnya adalah kurs tengah. Sesuai dengan namanya, kurs tengah artinya nilai tukar yang berada di antara nilai tukar jual dan beli. Nilai tukar ini dapat kita peroleh dengan menjumlahkan kurs jual dan beli, kemudian hasilnya dibagi dua. Atau dengan kata lain, kurs tengah yaitu nilai rata-rata dari kedua jenis nilai tukar sebelumnya. Contoh kasusnya di sini, misalnya nilai tukar jual saat ini adalah 1 US dollar sama dengan 14.500, dan nilai tukar beli saat ini adalah 1 US dollar sama dengan Rp14.000. Perhitungannya di sini berarti nilai tukar tengahnya adalah kurs tengah sama dengan nilai tukar beli ditambah nilai tukar jual dibagi dua. Kurs tengah yaitu Rp14.000 ditambah Rp14.500 dibagi dua, sama dengan Rp14.250. Berarti nilai tukar tengah saat ini adalah 1 US dollar sama dengan Rp14.250. Selanjutnya ada sistem kurs mata uang. Menurut Kuncoro, ada beberapa sistem kurs mata uang yang di perekonomian internasional, yaitu yang pertama, sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu mengambang bebas murni atau mengambang terkendali, yaitu managed order fee floating exchange rate. Yang kedua ada sistem kurs tertambat atau page exchange rate. Pada sistem ini, suatu negara mengaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama menambatkan ke suatu mata uang berarti nilai mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang yang ditambahkan tidak mengalami fluktuasi, tetapi hanya berfluktuasi terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya. Yang ketiga ada sistem kurs tertambat merangkak atau crawling pegs. Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu. Keuntungan utama sistem ini adalah suatu negara dapat mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih lama dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat valuasi atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. Yang keempat ada sistem sekeranjang mata uang atau basket of currencies. Banyak negara, terutama negara sedang berkembang, menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimaksudkan Seksi mata uang yang dimasukkan dalam keranjang umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Yang kelima ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Dalam sistem ini suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli falas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut. Kurs biasanya tetap atau diperolehkan berfluktuasi dalam batas yang sangat sempit.
Yang ketujuh ada pengaruh kurs terhadap bisnis. Pengaruh kurs terhadap bisnis yang pertama adalah dampak nilai tukar pada importir. Jika kita menjual produk yang membutuhkan impor bahan baku dari luar negeri, maka tentu saja nilai tukar menentukan keuntungan kita. Tetapi dalam melemahnya rupiah terhadap mata uang asing yang umumnya dalam bentuk dolar, itu akan menyebabkan perusahaan kita mengeluarkan uang yang lebih banyak dari biasanya. Dalam kondisi ini, jika harga jual produk tidak naik, kita akan menderita kerugian. Yang kedua ada dampak nilai tukar pada eksportir. Perubahan nilai tukar seringkali bermanfaat bagi pebisnis yang melakukan kegiatan ekspor. Nilai tukar dolar seringkali tinggi, sehingga konsumen membayar dalam dolar, dan harga jual produk mereka diekspor ke luar negeri dengan harga yang semakin tinggi. Tentu saja ini sangat bermanfaat. Yang ketiga ada dampak nilai tukar terhadap utang. Jika nilai tukar rupiah terus melemah terhadap mata uang asing, ini akan merugikan pengusaha dengan hutang luar negeri. Karena nilai utangnya juga tinggi, karena itu lebih baik bagi pengusaha muda untuk menghindari utang luar negeri. Yang keempat ada dampak nilai tukar terhadap pemilik dolar. Hari ini ada banyak dari kita yang mengumpulkan dolar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tukar yang lebih tinggi daripada saat kita membeli dolar. Taktik ini sebenarnya legal dan dapat diterapkan sebagai setoran perusahaan. Kesimpulannya adalah nilai tukar atau dikenal sebagai kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Kurs juga adalah suatu perbandingan nilai. Maksudnya, saat ada pertukaran antara dua mata uang yang saling berbeda, maka di dalamnya akan menghasilkan perbandingan pada nilai atau harga dari mata uang itu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai tukar adalah tingkat inflasi, suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan pendapatan nasional. Apabila tingkat inflasi pada suatu negara tinggi, maka nilai mata uang lokal akan rendah. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut akan mengakibatkan kecenderungan untuk menjatuhkan nilai tukar mata uang lokal. Tingkat bunga adalah suatu harga dari uang yang dimanfaatkan untuk jangka waktu tertentu. Perubahan tingkat suku bunga yang tinggi pada suatu negara akan turut mempengaruhi arus modal internasional. Pada dasarnya, bila suatu suku bunga meningkat, maka akan menstimulasi modal asing yang masuk. Selain itu, suku bunga juga bisa turut mempengaruhi operasi pasar valuta asing. Hal tersebut dikarenakan saat akan melakukan kegiatan transaksi, maka pihak bank akan melihat adanya perbedaan suku bunga pada pasar modal nasional ataupun pasar global. Pada akhirnya, untuk meningkatkan nilai tukar dari rupiah harus dengan penerapan kebijakan dari pemerintah yang secara langsung mengatur sistem perekonomian dan juga turut campurnya masyarakat dalam mengurangi kegiatan impor dan meningkatkan eksportirnya. Berikut adalah sumber informasi dari presentasi kami hari ini.